Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baiklah, apa kabar sahabat-sahabat semua? Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, dan yang terpenting adalah kita masih diberikan nikmat Islam sebagai nikmat yang sangat besar. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah, sahabat-sahabati, ikhwan akhwat fillah dimanapun berada yang sedang menyaksikan video kali ini. Baik, video kali ini adalah video lanjutan dari bagian 1 ya, kajian kita dalam bahasa Ibrani. Baiklah, sebelum kita memulai video ini, silakan teman-teman yang ingin mensupport channel ini bisa berikan subscribe-nya untuk channel ini bagi yang baru nonton ya. Kemudian bisa dibunyikan tombol loncengnya agar setiap video yang kita upload, teman-teman bisa menjadi orang yang terawal menyaksikan video-video kita. Oke, tanpa memperpanjang mukadimah ya, langsung saja kita masuk ke materi. Baik, sesuai dengan titel ataupun judul yang ada pada video kali ini, kita akan belajar bahasa Ibrani 1 bagian 2 ya. Mengenal abjad Ibrani bagian 2 dari huruf het hingga huruf tameh. Dari huruf het hingga huruf tameh. Mana itu huruf het? Teman-teman bisa melihat di screen ya. Ini dia huruf het ya. Dari huruf het hingga ke tameh. Baik, kita coba pelajari sedikit demi sedikit. Kemarin sudah kita pelajari dari huruf alef ya. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan video sebelumnya, mungkin bisa disaksikan di channel kita ya, sampai huruf zain. Maka sekarang kita mulai dari het. Jadi langsung saja teman-teman sekalian, huruf het ya, ini adalah huruf ke-8 dari abjad bahasa Ibrani ya. Kita akan perbesar dan kita akan melihat bagaimana bentuk dari hurufnya dan bagaimana cara membacanya, baik itu ketika tidak diberikan vokal dan juga ketika diberikan vokal. Nah, huruf het ini dia ini ya, simpel sebenarnya untuk kita membuatnya. Tinggal kita tarik garis lurus ya, kemudian garis miring ya, lurus, kemudian ke bawah juga gitu. Nah, jadi dia seperti huruf N kecil dalam abjad ya Indonesia ya, abjad Indonesia. Nah, seperti huruf N kecil, bukan huruf N besar gitu. Nah, ini adalah huruf het namanya ya, teman-teman sekalian ya. Huruf het ini sepadan dengan, kalau kita lihat dalam bahasa Arab ya, padanannya ini dengan huruf H. Kenapa begitu? Karena memang makharijul huruf atau pronunciation ya, atau cara kita mengucapkan huruf ini sama. H gitu ya. Pedas ya. Nah, kalau kemarin ada huruf he itu seperti huruf H ya, dia berat di dada, maka ini het dia pedas ya, H gitu ya. Dan dia itu mainnya di tenggorokan gitu ya, tidak di bagian dada. Nah, bagaimana jika huruf het ini dikasih nikut atau harokat? Nah, yuk coba kita berikan nikut. Het, ha, hi, hu, he, ho. Nah, sama dengan bahasa Arab ya, ha, hi, hu, han, hin, hun. Oke. Inilah dia huruf het, huruf ke-8 dalam bahasa Ibrani. Baik, kita lanjut huruf selanjutnya, yang huruf ke-9, yakni huruf tet ya, huruf tet ya. Nah, huruf tet ini bentuknya ini seperti huruf U ya. Kita lihat ya, dia seperti huruf U, bedanya saja ada lengkungan ke bawah ya, di ujung atas huruf ini ya. Jadi cara bentuknya seperti ini ya, kita tarik dulu, kemudian ke samping, terus lurus lagi ke atas, kemudian kita belokkan sedikit ke arah kiri atas ya, seperti huruf U ya, walaupun beda sedikit ya. Jadi ini huruf tet ya, padannya dan bahasa Arab ini seperti huruf to ya, seperti huruf to. Oke, bagaimana kalau seandainya huruf tet ini kita berikan harokat atau nikut? Mari kita coba. Tet, ta, ti, tu, te, to ya. Sedangkan kalau to ya, kita tahu bersama to, toi, tu,
ton, tun, tun. Oke ya. Inilah dia huruf T, huruf ke-9. Lanjut huruf ke-10. Nah, ini dia nih. Bagi teman-teman semua yang ingin huruf-huruf yang gampang di bahasa Ibrani ada loh. Ini huruf Yod namanya ya. Huruf Yod ini terkenal dengan huruf yang sangat kecil ya. Yod ya. Dia hanya seperti tanda koma tapi di atas ya. Tanda koma tapi dia di atas gitu. Simpelnya gitu saja ya. Tanda koma tapi dia di atas. Nah, huruf Yod ini sepadan dengan huruf Ya dalam bahasa Arab ya. Nah, cara membacanya yakni yi seperti huruf Y biasa. Apabila dia diberikan harokat atau nikut, maka dia dibaca ya, i, yu, ye, yo gitu. Sedangkan kalau seandainya huruf ya seperti yang kita ketahui bersama ya, i, yu, yan, yin, yun. Oke. Inilah dia huruf ya. Oke. Kita lanjut huruf ke-11 teman-teman sekalian. Nah, ini agak sedikit berbeda ya. Ini adalah huruf kaf ya, huruf kaf ya. Huruf kaf ini ada agak sedikit lebih ini ya, rinci ya. Nah, huruf kaf ini kita lihat dulu dari segi bentuknya ya. Huruf kaf ini ada dua bentuk ya. Jika pembacaannya ada dua bentuk. Nah, namun jika ada bentuknya ada tiga nanti ya. Jika pembacaannya ada dua bentuk ya. Kalau misalnya ini dia tidak ada titik ya, huruf kaf itu seperti huruf U yang kebalik ke kiri ya, gini. Kalau misalnya dia tidak ada titik di tengah ya, maka dia dibaca K, seperti huruf kafnya bahasa Arab, K. Apabila diberikan harokat maka menjadi Ka, Ki, Ku, Keko gitu. Namun apabila huruf kaf ini ada titik ya, maka dia dibaca Kha. Ya. Maka ketika diberikan harokat dia dibaca Kha, Khi, Khu, Khe, Kho gitu. Nah, lalu ini apa pula ya namanya? Nah, ini juga masuk dari bentuk huruf kaf. Nah, apabila huruf kaf bentuknya seperti ini ya, garis sedikit di atas, kemudian garis ke bawah sedikit panjang. Nah, ini namanya huruf kaf sofit. Apa itu huruf kaf sofit? Nah, ini teman-teman. Dalam bahasa Ibrani itu mengenal apabila ada beberapa huruf yang letaknya di akhir kata, maka huruf tersebut berubah dari bentuk asalnya. Nah, kalau huruf kaf ini bentuknya begini ya, atau begini huruf K-nya gitu, maka jika dia letaknya di akhir maka dia menjadi seperti ini. Ini namanya kaf sofit. Bacanya bagaimana? Baca tetap sama. Apabila dia di sini tidak ada titik maka dibaca K. Kalau dia ada titik dibaca K. Seperti itu. Ya, ingat contohnya namanya kaf sofit. Oke. Nanti ada beberapa huruf lagi yang ada sofitnya. Oke. Inilah huruf kaf ya, huruf ke-11 dalam Ibrani. Padanannya di bahasa Arab kaf ya. Lanjut huruf ke-12. Oke, huruf ke-12. Nah, ini adalah huruf lamed. Ya, huruf lamed. Oke. Ini adalah huruf lamed ya. Lebih jelas, huruf lamed ini ya adalah huruf ke-12 dalam bahasa Ibrani. Padanannya dengan bahasa Arab ini yakni huruf lamed. Lam ya, huruf lam padanannya dengan bahasa Arab huruf lam. Nah, huruf lamed ini bentuknya untuk kita membuatnya sangat mudah sebenarnya, nggak terlalu sulit. Kita sedikit gores garis di atas, kemudian kita belokkan ke arah kanan di atas ya, kemudian belokkan lagi ke bawah dan belokkan lagi ke bawah ke arah kiri ya, percis seperti ini bentuknya. Inilah huruf lamed ya. Bagaimana kalau dibaca? Jika diberikan harokat atau vokal, maka huruf lamed ini kalau diberikan vokal menjadi la, li, lu, lelo. Nah, sepadan dengan bahasa Arab lam ya, lam ya. Kalau diberikan vokal dan menjadi la, li, lu, lan, lin. Oke, inilah huruf ke-12 dalam bahasa Ibrani. Lanjut, huruf ke-13 ini dia huruf mem namanya, huruf mem. Nah, huruf mem ini bentuknya seperti ya, sebenarnya agak mirip huruf mim ya, huruf mim bahasa Arab yang sedang ada di tengah kalimat gitu ya, ada bulat-bulatnya gitu. Jadi bentuk huruf
mim ini sebenarnya ini bentuk huruf dasar mim ini ya. Ini adalah bentuk dasar huruf mim. Dia seperti lingkaran dulu kita buat ya, lingkaran yang tidak sejajar ya. Kemudian kita kasih garis di atas dekat puncak lingkarannya gitu. Nah, teman-teman bisa mungkin mencobanya di rumah. Nah, seperti yang saya bilang tadi, huruf kaf ada huruf sofitnya, maka huruf mim ini ada huruf sofitnya. Nah, inilah huruf sofit dari huruf mim gitu ya. Apabila huruf mim terletak di akhir kata, maka dia berubah bentuknya. Nah, huruf mim yang terletak di akhir kata dia sofitnya begini, sangat mudah sebenarnya. Seperti sebuah huruf mim ketika di tengah-tengah kata ya. Huruf mim dalam bahasa Arab ketika di tengah kata dia kan bulat ya. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa mencobanya juga nanti di rumah. Nah, sebenarnya bahasa Arab ya mim ya. Nah, cara pembacaannya apabila diberikan harokat maka dibaca ma mimu memo. Dan kalau mim sebagaimana yang kita ketahui ma mimu man mimu dan seterusnya. Oke, selanjutnya huruf ke-14 dalam bahasa Ibrani yakni huruf nun ya. Nun ya, sama persis dengan nama huruf nun dalam bahasa Arab. Nah, huruf nun ini bentuk dasarnya ini seperti ini ya, garis sedikit di atas agak miring, ke bawah lurus, kemudian garis bawah itu ke arah kiri sedikit. Nah, begitu. Nah, huruf nun ini ada huruf sofitnya, jadi seperti huruf mim dan huruf kaf. Apabila huruf mim terletak di akhir kata maka dia berubah bentuk jadi seperti ini ya, jadi seperti ini. Dari yang begini jadi yang seperti ini, jadi seperti ini ya. Nah, cara bentuk huruf sofitnya, bagaimana huruf sofit dalam huruf nun ini, cara membuatnya, kita garis sedikit di atas, kemudian kita garis lagi ke bawah, panjang, bawah, dah, begitu. Jadi, huruf nun ini, jika diberikan harokat, maka dia dibaca naninu nino. Ya, sama dengan bahasa Arab, nunnya dibaca naninu, nan, ninun, ya. Dan ini huruf terakhir yang kita pelajari hari ini ya. Inilah huruf tameh ya, huruf tameh. Nah, huruf sameh ini ya, huruf sameh ini adalah huruf ke-15 dalam bahasa Ibrani. Nah, sangat mudah sebenarnya huruf sameh ini dibuat, dia bentuknya lingkaran, tapi berbeda ya dengan huruf mim tadi. Ini bagi teman-teman yang masih belajar bahasa Ibrani awal, nanti pasti bakalan tertukar kadang-kadang ya dengan huruf mim ini ya, mim sofit atau mim yang tidak sofit gitu. Memang kadang-kadang tertukar, namun kita tidak akan tertukar lagi apabila kita sering membaca dan mempelajarinya gitu ya. Jadi beda sebenarnya ya, kalau misalnya mim ini dia lingkarannya itu tidak utuh sekali gitu, masih ada bentuk petaknya ya. Nah, apalagi yang ini ya gitu. Sedangkan kalau huruf sameh ini lingkarannya hampir-hampir sempurna gitu ya. Oke. Dan huruf sameh ini dia tidak memiliki huruf sofit gitu. Nah, huruf sameh ini sepadan dengan huruf ta dan sa dalam bahasa Arab, ta dan sin ya, ta dan sin. Nah, bagaimana jika huruf sameh ini diberikan harokat? Yuk coba kita berikan harokat. Maka dia dibaca ta, sa, si, su, se, so. Ya, bisa dibaca sa, si, su, se, so, bisa dibaca ta, si, su, se, so. Itu tergantung dialek ya. Jadi dalam bahasa Ibrani itu ada beberapa dialek ya. Ada yang menggunakan ta seperti huruf ta, ada yang menggunakan sa seperti huruf sin ya, seperti S biasa begitu. Nah, ini aja ke 8 huruf abjad Ibrani yang kita pelajari hari ini ya. Kita ulang mulai dari head ya, kita baca ha, hi, hu, he, ho. Ted kita baca ta, si, tu, te, to. Yod kita baca ya, yi, yu, ye, yo. Kaf kita baca ka, ki, ku, ke, ko. Atau yang ini kita baca kha, khi, hu, he, ho. Kemudian lamet kita baca la, li, lu, le, lo. Kemudian mem kita baca ma, mi, memo. Kemudian nun kita baca na, ni, nu, nino. Dan yang terakhir sameh kita baca sa, si, su, se, so. Atau sa, si, su, se, so. Oke. Mungkin demikian video pada kesempatan kali ini. Insyaallah di video selanjutnya kita akan melanjutkan beberapa huruf Ibrani lagi, tidak banyak ya teman-teman semua ya. Nah, setelah ini baru kita akan masuk ke seri bagian kedua ya.
dari pembelajaran bahasa Ibrani. Mungkin teman-teman sekalian silakan teman-teman lihat video ini dengan mencatat ya, agar teman-teman semakin mudah untuk menghafal huruf bahasa Ibrani ini, baik dari segi bentuk ataupun juga pelafalannya nanti begitu. Demikianlah video pada kesempatan kali ini ya. Sekali lagi teman-teman, jika teman-teman ingin dukung channel ini, silahkan teman-teman bisa klik tombol subscribe-nya dan berikan komentarnya untuk membangun channel ini. Apabila teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya ya. Kemudian apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan teman-teman bagi ke kerabat kerabat, sahabat-sahabati gitu ya, keluarga teman-teman dan lainnya gitu ya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you.